Ramadan berkah Star FM 102,6 FM Satrisi suara satu kata penuh bakal pasti selalu di hati. Mengudara dari Sri 1 lantai 2 gedung Sat FM di Jalan AMD Lama Panyabungan. Pagi Badida pagi, sahabat Sat FM bersama Feby dan narasumber kita di sini di program Ramadan Berkah. Untuk edisi siar hari ini di 20 Maret 2025, tepatnya di hari Kamis, sahabat Sat FM. Dan di hari ke-20 kita menjalankan ibadah puasa Ramadan di hari ini. Baik sahabat Sat FM, terima kasih sahabat Sat FM semuanya untuk kamu yang sudah selalu setia bersama kita dan selamat bergabung untuk kamu yang mungkin barusan bergabung bareng kita di sini di 102,6 FM dan juga di streamingnya kita di www.statfmmadida.com dan www.statnews.co.id. Dan seperti biasa di Ramadan Berkah kita akan membahas mengenai beragam tema yang berbeda-beda tentunya di setiap harinya dan bersama narasumber kita yang hadir di studio untuk hari ini ada Bapak Dr. Ahmad Mafid MHI. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam. Sehat Pak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Puasanya lancar Pak? Alhamdulillah lancar sekali. Alhamdulillah lancar ya, karena memang berhubungan di hari ini kita juga akan membahas mengenai tema hikmah dari puasa ya Pak. Iya ya? betul. Tentu sebenarnya banyak sekali hikmah di balik ibadah puasa selama bulan suci Ramadan ini ya Pak ya, yang dilaksanakan oleh setiap umat muslim ya Pak ya, menjalankannya ya. Tujuan dari ibadah ini udah tercantum dan memang sudah sering sekali kita bahas di surah Al-Baqarah ya ayat 183, yaitu agar umat muslim menjadi orang-orang yang benar bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, sahabat Sat FM, dalam melaksanakan ibadah puasa umat muslim perlu menahan hawa nafsu, haus dan lapar mulai dari matahari terbit hingga terbenam menjelang malam hari ya. Nah, sahabat Sat FM, kita ingin tahu nih Pak juga ya, apa saja nih hikmah puasa yang bisa kita dapatkan dalam menjalankan ibadah puasa Ramadan ini Pak. Silakan Pak. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang berbahagia ini. Pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan bahwa hikmah puasa itu sangat banyak, tidak hanya terbatas kepada poin-poin tertentu sebagaimana yang disebutkan oleh Yusuf Qaradawi dalam kitabnya Al-Ibadah fil Islam, mengatakan ada 5 itu hikmah puasa. Di antaranya yang pertama itu menguatkan jiwa, yang kedua mendidik kemauan, yang ketiga menyehatkan badan, yang keempat mengenal nilai kenikmatan, yang kelima itu merasakan penderitaan orang lain. Namun pada kesempatan yang berbahagia ini saya ingin menyampaikan bahwa hikmah puasa itu tidak terbatas kepada 5 poin tersebut. Yang pertama yang ingin saya sampaikan pada poin kesempatan yang berbahagia ini, berbicara masalah puasa, maka puasa itu dapat mendominankan sifat kita. Ya. Karena dalam sifat kita ini ada sifat yang saling kontradiksi. Ada marah, ada sabar, ada bohong, ada jujur. Nah, puasa ini mendominankan sifat kita, yang mana yang lebih banyak kita lakukan, maka itulah orang menyebut kita. Kalau sikap kita itu banyak kita lakukan marah, maka orang menyebut kita pemarah. Pemarah, betul. Kalau sikap kita yang sering kita lakukan bohong, maka orang menyebut kita pembohong. Nah, puasa ini mendominankan sifat kita kepada hal yang positif. Ya. Kita umumnya pada puasa ini selalu bersifat sabar. Lebih dominan sifat sabar yang kita lakukan ketika Ramadan. Lebih dominan sikap jujur yang kita lakukan pada bulan Ramadan. Kalau kita pada zuhur misalnya, zuhur itu kan kondisinya sangat panas tuh. Kalau kita pas wudhu itu misalnya, kan kalau sekiranya pas wudhu tadi kan, pas wudhu kita menjelang zuhur itu kan, kalau sekiranya pas kumur-kumur itu kita telan sedikit air itu kan tidak ada yang tahu. Iya betul. Tapi itu tidak pernah kita lakukan. Karena apa? Karena dominan, karena puasa itu telah mendominankan sifat kita, yaitu sifat kejujuran. Sifat yang kontradiksi tadi yang diambil, yang dominan adalah sifat yang baiknya. Itu yang pertama. Yang kedua,
puasa itu adalah ibadah sirriyah. Sirriyah itu rahasia, abstrak. Jadi karena puasa itu ibadah sirriyah, maka tidak ada orang yang tahu. Seseorang yang badannya gemuk tidak bisa dipastikan kalau dia tidak puasa. Orang yang badannya kurus juga tidak bisa dipastikan kalau ia puasanya hebat. Karena puasa itu sifatnya sirriyah, maka puasa itu tidak bisa dinilai. Berbeda dengan ibadah lain. Ya, kalau sholat bisa kita nilai. Wah, itu sholatnya bagus ya, khusyuk ya. Lihat, kok tahu? Kelihatan dari khusyuknya, gerakannya. Ya, itu sedekahnya luar biasa ya. Kenapa? Terlihat dari nominalnya. Haji bisa dinilai. Itu bapak itu hajinya luar biasa ya. Kenapa? Terlihat dari kelakuannya setelah pulang haji. Nah, kalau sebelah itu bagaimana? Sebelah rumah itu, itu Haji Tomat. Pas lagi di Mekah tobat, pas pulang kumat. Jadi bisa dinilai, Bu. Antara sikap baik dan tidak baiknya dalam ibadah lain itu bisa dinilai, tapi puasa itu tidak bisa dinilai. Cuman anehnya kebalikannya, karena ibadah puasa ini ibadah sirriyah, maka bisa pura-pura. Ya. Kebalikannya yang tadi, sholat tidak bisa pura-pura. Kenapa? Mesti ada gerakan. Karena nampak, terlihat. Kalau misalnya haji, nggak bisa pura-pura mau berangkat kemana. Bulannya ditentukan. Tapi kalau dia kalau dia berpuasa bisa pura-pura. Tidak ada yang tahu. Jam 8 pagi misalnya tadi keluar, jam 8 pagi sarapan, habis sarapan keluar rumah, ya kan? Keluar rumah, mulut di lap yang bersih sampai kering. Sampai keluar rumah, jalan agak dimiringkan sedikit, ya kan? Kena angin sedikit, miring, kan? Bisa pura-pura. Itulah bedanya ibadah puasa, karena dia sifatnya sirriyah. Kemudian yang ketiga, puasa itu mudah diterima Allah. Ya. Ada dua ibadah itu yang mudah diterima Allah. Yang pertama ibadah puasa, yang kedua tahajud. Tahajud mudah diterima. Ya, nanti kita sampaikan bagaimana kenapa kok mudah diterima kan gitu. Yang keempat itu puasa itu ganjaran abstrak. Ya. Ibadah lain seperti sholat, Allah jelaskan. Kalau sholat berjamaah di masjid, pahalanya 27 kali lipat. Kalau berbuat satu kebaikan, Allah balas dengan 10 kebaikan. Ya. Man jaa bil hasanah falahu asyru amsalihha. Barang siapa yang berbuat satu kebaikan, maka Allah akan balas dengan 10 kebaikan. Ya. Haji yang mabrur, Allah jelaskan pahalanya sekian. Puasa sunat, Allah jelaskan pahalanya sekian. Tapi kalau untuk puasa Ramadan, Allah cuma bilang asyamuli, puasa itu untukku, wa ana ajzi bihi, aku yang akan membalasnya. Allah tidak jelaskan itu apa puasa ganjaran puasa Ramadan. Yang terakhir untuk hikmah puasa, ya. Hikmah itu kan satu kebaikan atau satu kebijaksanaan yang diperoleh lewat satu peristiwa. Ya. Dengan Ramadan seseorang bisa begini, dengan Ramadan seseorang bisa begitu. Artinya begini, sangat banyak sebenarnya hikmah. Kalau sekiranya dengan puasa ini kita terdidik untuk sabar, maka itulah hikmah puasa kita. Ya. Kalau dengan puasa ini kita bekerja tepat waktu, maka dengan kerja tepat waktu itulah hikmah puasa kita. Sangat banyak sekali hikmah-hikmah yang dirasakan, Bu. Bukan hanya terbatas kepada
mendidik kemauan, menyehatkan badan, itu memang betul secara teori. Tapi di balik itu semua ternyata lebih banyak hikmah yang kita dapatkan ya. Setiap puasa yang kita lakukan dapat membentuk karakter kita yang dulunya buruk menjadi baik, maka itulah hikmah kita. Ya. Kalau dengan puasa ini kita rajin berinfak walaupun hanya 2.000, maka itulah hikmah puasa kita. Jadi tidak terbatas, sangat luas sekali bagaimana hikmah puasa itu, dan kita sebenarnya diberikan kesempatan untuk mencari hikmah kita masing-masing. Tergantung diri kita masing-masing. Tergantung diri kita masing-masing. Begitulah dia seputar tentang hikmah puasa tersebut. Iya. Baik, sahabat FM tadi mengenai hikmah puasa dan juga sahabat FM tadi udah Bapak jelaskan ya mengenai yang bakalan dijelaskan yang dua lagi itu. Mengenai apa namanya tadi Pak? Ganjaran puasa. Ganjaran puasa yang kita ketahui ganjaran puasa kita dapat pahala gitu aja, yang kita tahu kita puasa dapat pahala, dan memang puasa ini termasuk rukun Islam dan yang wajib kita laksanakan gitu. Tapi ternyata lebih dari itu ya. Betul. Dan itu juga bentuk ketakwaan ya, karakter kita itu terlihat dari sebagaimana kita perubahan diri kita gitu, ketakwaan, tingkat ketakwaan kita gitu ya Pak ya. Bagaimana tuh Pak? Ya itulah tadi kan sebagaimana kan yang disebutkan Bu tadi waktu di awal pembukaan itu surah Al-Baqarah 83 itu 183 itu kan ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Itu kan ayat ini sangat populer di kita kan. Artinya begini, saya ingin sampaikan, ketika kita dulu kecil-kecilnya sudah tahu mengenal puasa, kita ingat betul ayat itu, walaupun kita tidak tahu itu apa maknanya secara mendetail dan surah apa dan ayat berapa. Inilah bedanya antara ayat puasa dengan ayat kursi. Ya, dalam suatu momen tertentu, ya kan, ayat kursi ini kan banyak dihafal orang kan, para pejabat gitu kan. Tapi ketika nanti dapat kursi, udah lupa ayat kursi kan. Tapi berbeda dengan puasa ini, setiap masuk puasa kita selalu ingat. Inilah satu keistimewaan puasa ini kan. Jadi di situ kan ada membentuk orang yang takwa, di situ adalah la'allakum tattaqun kan gitu. Jadi kenapa puasa ini ganjarannya abstrak? Supaya kita itu melaksanakan puasa itu hati-hati. Jadi ibaratnya begini ya, kalau ada seorang mandor berkata misalnya kepada si A misalnya, mandor bilang, kamu kerja dengan saya 1 bulan saya kasih 1 juta. Itu jelas 1 bulan 1 juta. Tentu si A akan mikir, ini saya kerja bagus nggak bagus tetap gaji 1 juta. Kan gitu. Kalau misalnya begitu kan bisa kong kali kong jadinya. Ada mandor kerja bagus, nggak ada mandor kerja molor. Berbeda halnya dengan mandor bilang begini, kamu kerja sama saya, nanti 1 bulan kamu saya gaji. Tidak disebutkan nominalnya berapa. Dengan begini kan tentu Syah kerjanya rapi, kerja bagus. Ya rajin gitu, rajin besar. Kan gitu kan. Artinya kan begini, bisa saja mandor itu mengasih bukan hanya 1 juta per bulan, tergantung kerjanya. Dia bekerja dengan standar dikasih 1 juta, kerja bagus dia kasih lebih, makan berlipat-lipat, kan begitu. Jadi tidak dijelaskannya pahala puasa Ramadan itu sebenarnya menjadikan kita sebagai sugesti untuk dapat melaksanakan puasa itu dengan sebaik-baiknya. Berbeda dengan ibadah-ibadah lain kan, seperti sholat, itu jelas disebutkan Allah itu 27 kali lipat bagi sholat yang berjamaah. 10 kali lipat kalau satu berbuat kebaikan. Inilah istimewanya berbeda dengan puasa. Allah cuma bilang asyamuli, puasa itu untukku. Yang wajib, yang membalasnya itu cuma aku yang berhak membalasnya. Inilah keistimewaan puasa itu. Jadi kita pun kenapa dianjurkan untuk berpuasa itu dengan sebaik-baiknya, ya karena kita tidak tahu kan. Puasa kita itu
apa imbalannya. Kemudian tadi ada lagi yang kedua kan, ibadah syariah itu kan. Ibadah syariah ini kan terkadang banyak orang yang apa sih sebenarnya syir itu gitu kan. Tapi sebenarnya kata-kata syir ini kan sudah sering kita dengar. Antara sholat zuhur dengan sholat isya misalnya, itu kan rakaatnya sama. Yang membedakannya kan cuma satu, syariah, sir ya. Kalau sholat zuhur itu sir, kalau sholat isya itu zahar. Sir itu kan tidak mengeluarkan suara yang terdengar secara jelas, itulah namanya syariah. Berbeda dengan zahriyah, johir ya kan. Kalau sholat isya itu kan johir, dia mengangkat suara, mengeluarkan suara dengan jelas. Karena ada di situ nanti kata setelah baca Fatihah, makmum mengucapkan amin kan gitu kan. Jadi karena ibadah puasa ini ibadahnya syariah, kita tidak bisa menilai seseorang itu apakah dia puasa atau tidak. Dan sampai saat ini saya juga belum pernah mendengar orang memuji seorang yang berpuasa. Ya. Wah, itu bapak itu puasanya luar biasa ya. Kenapa kok tahu? Kelihatan meludah melulu. Nggak mungkin kan? Nggak mungkin ya. Jadi puasa itu memang sangat luar biasa karena dia ibadahnya syariah, ibadah rahasia. Ibadah kita langsung kepada Tuhan. Dan Allah tidak akan menjelaskan ganjarannya. Kenapa? Itu hak veto Tuhan yang mengasih kepada hambanya. Agar kita bisa lebih bertakwa lagi, mungkinnya lebih khusyuk lagi gitu ya. Karena kan kata-kata la'allakum tattaqun itu kan rahasia kan. Bagaimana kita melihat orang takwa itu kan tidak bisa, tidak kelihatan. Hanya Allah yang tahu. Jadi itulah dia sekitar hikmah puasa. Dan tadi kita sudah buka live interaktif ya Pak ya, kepada pendengar yang mau bertanya, sudah mengirimkan pesan ke kita di sini Pak. Kita langsung bacakan saja pertanyaannya Pak ya. Yang pertama ada dari ini, assalamualaikum, saya Ros di seputaran Pidoli, mau bertanya, benar tidak Pak puasa bisa meningkatkan rasa empati dan juga menguatkan iman kita? Iya, sebagaimana terima kasih atas pertanyaannya. Sebagaimana tadi kita berbicara masalah hikmah puasa itu kan bukan hanya sekedar tadi menguatkan jiwa, mendidik kemauan, menyehatkan badan, ya, mengenali nilai kenikmatan, merasakan penderitaan orang lain, ya. Ini tadi pembuka dari kita yang saya sampaikan itu dari kitab Al-Ibadah fil Islam oleh Yusuf Qaradawi. Puasa itu bukan hanya sekedar dapat merasakan ya empati ya pasti muncul. Iya, pasti muncul dari pribadi masing-masing. Dari pribadi masing-masing. Misalnya begini. Kalau tidak muncul gimana tuh? Kalau tidak muncul itu mungkin ada yang mesti dipertanyakan dengan pribadinya, ya. Kita ini kita rasakan lah mungkin masing-masing ya. Pada saat hari-hari biasa, ya, kalau untuk belanja dapur itu kan kita masih mikir-mikir. Nanti kita belanja ini 50.000 cukup nggak ya? Masuk Ramadan, kita nggak pernah mikir, dan itu selalu ada. Iya betul. Bahkan pengeluaran Ramadan itu lebih banyak daripada pengeluaran biasa kan, hari biasa. Kalau kita misalnya masak di rumah hari-hari biasa itu untuk cukup di kita aja. Tapi kalau Ramadan kita terus kita sengaja memasak itu lebih supaya kita bisa berbagi. Muncul itu pasti secara seketika itu pasti muncul ya, tentang infak kita. Bisa dipastikan kalau bukan karena Ramadan infak kita sedikit. Ya, sedekah kita kalau bukan karena Ramadan itu pasti sedikit. Ya, kalau kami lah misalnya laki-laki kan, kalau bukan karena ada hari Jumat, mungkin nggak berinfak. Iya kan? Nah, jadi kita sebenarnya selain terdidik, kita diuntungkan dengan momen-momen tertentu. Ya, saya sering sampaikan itu beberapa kesempatan. Pak, Bu, bersyukurlah ada wirid Yasin tiap malam Jumat. Kenapa begitu? Karena kalau tak ada wirid Yasin ini, tak akan pernah kita baca wirid Yasin. Tidak akan pernah kita baca Yasin.
Bersyukurlah walaupun seminggu sekali, tapi terbaca kita Yasin itu. Banyak sekali kita sebenarnya terbantu oleh momen-momen tertentu ya. Apalagi Ramadan ini pasti selalu membawa kebaikan kepada kita, perubahan kepada kita masing-masing. Ya, jadi kalau ada yang bertanya bagaimana puasa itu membentuk karakter kita bersifat empati, ya pasti. Karena dengan suasana itu kita juga sudah terbentuk persaudaraannya, dengan kita mengasihi makanan kepada tetangga-tetangga kita. Khususnya infak kita lah. Kalau bukan karena Ramadan mungkin kita jarang sekali berinfak. Ya. Mungkin seperti itu. Dan itu tentunya menguatkan iman kita dong. Pasti menguatkan iman kita ya. Walaupun 2.000 misalnya dia berimpak satu hari. Ya. Yang diharapkan dari Rasul itu kan begitu. Khairul a'mali adwamuha wa in qalla. Sebaik-baik amal itu adalah yang terus berkelanjutan walaupun sedikit. Tapi masalahnya, oke lah kita berkelanjutan 2.000 misalnya satu hari. Berkelanjutan selama Ramadan, oke lah 30 hari. Ya, 30 hari ya lumayan lah dibandingkan dengan sama sekali kita tidak kan. Jadi sedikit amal itu kalau berkelanjutan lebih bagus. Jadi ya, konsisten. Harus konsisten. Harapan kita memang kan apa yang kita lakukan di Ramadan itu berkelanjutan di luar Ramadan. Entahkah mungkin itulah konsep ketakwaan yang dinilai itu, kita juga nggak tahu lah terlepas itu kan. Yang jelasnya kita dituntut untuk melakukan kebaikan yang kita lakukan di Ramadan itu juga kita aplikasikan di luar Ramadan. Nah, berikutnya nih Pak nih. Assalamualaikum, ini Bayu Angin di seputaran Magal, mau bertanya bagaimana cara mengajarkan anak-anak kita tentang keutamaan bulan Ramadan ini katanya. Untuk mengajarkan anak-anak kita keutamaan bulan Ramadan. Agak susah kan kalau ngomong sama anak-anak, kan agak susah. Cuman satu ini ya. Anak-anak itu kan intinya cuma satu, ditunjukkan, diajak, bukan diperintah. Saya bukan mau membesarkan hati ya. Insya Allah, alhamdulillah sampai saat ini anak saya itu baru kelas 1 SD di percontohan itu. Dia puasanya sampai saat ini 20 puasa Ramadan, 20 puasa. Cuman sekali kemarin yang dia sempat karena pengaruh kawan. Kami berkunjung ke rumah kawan, tiba-tiba anaknya masih kecil belum puasa. Dia makan kue, makan roti. Habis itu dilanjutnya lagi puasanya. Selebih itu kita tidak bisa mengapanya kan. Dan tarawih misalnya kan, ya ajak, jangan diperintah, kita ajak dia di samping kita, diiringi dia. Anak itu kan perlu pembiasaan. Sampai saat ini udah 20 Ramadan, ada cuman beberapa hari yang tidak ikut kami Ramadan karena kondisi, karena kami buka puasa di luar, jadi tidak bisa ikut jamaah di masjid. Ya pasti kalau udah buka bersama jumpa kawan-kawannya ya nggak akan bisa lagi ya. Jadi intinya kalau untuk anak-anak itu kuncinya cuma satu, itu diberikan contoh. Kalau dikasih penjelasan agak susah kalau anak-anak ya, nggak mungkin bisa mencerna. Dia. Kita harus bisa mencari bahasa tertentu kalau untuk anak-anak agak susah memang. Yang jelasnya anak itu kita tunjukkan bahwa kita sholat, kita puasa, dan itu saja. Dan tahapannya anak itu kan bukan untuk memahami makna. Betul. Kita dulu kan begitu juga kan. Yang penting kau sholat kata orang tua. Gak perlu tanya-tanya. Gak usah dulu tahu ya kan. Gak usah tahu dulu. Yang penting kau puasa. Tak perlu ditanya-tanya itu. Kenapa mesti puasa? Dan kita jawab semua kan mereka juga gak tahu kan. Jadi pembiasaan sedari dini. Itulah yang saya terapkan. Memang berat bagi orang tua itu. Saya terasa berat bagaimana. Kadang ada kawan, dia mau ngajak kita buka puasa bersama itu pun agak segan-segan sama kita. Kenapa? Karena beliau tahu kalau saya itu selalu tarawih dan ngajak anak itu. Karena saya bilang ini momen cuma 1 tahun sekali. Dan sangat sayang sekali kalau kesempatan ini disia-siakan. Jadi saya tahu itu kawan itu kadang agak segan dia itu ngajak kita untuk buka puasa bersama itu karena itu. Saya memang selalu fokuskan itu, dan itu
lah saat ini yang bisa dibilang beban kita sebagai orang tua kan. Ada masanya nanti kita sudah tidak lagi, dan kita bahkan merindukan momen seperti itu. Betul. Anak kita ada ikut di ujung sana, dia selalu kita jaga gitu kan. Ya begitulah mungkin kira-kira jawabannya. Ya. Tergantung orang tuanya masing-masing. Kita yang mengajarkan, kita yang mengajak, kita yang memberikan contoh gitu ya. Dan next nih masih ada lagi. Ya, boleh. Dari 08536616. Assalamualaikum. Saya mau bertanya, ada nggak Pak dalil-dalil mengenai hikmah puasa tersebut? Terima kasih katanya. Ya. Baik, kalau kita bicara hikmah tadi kan, hikmah itu kan sesuatu yang terjadi di balik satu peristiwa. Kan? Tadi setelah disebutkan tadi, saya awali dengan pendapat Yusuf Qaradawi dalam kitab Maliwaris Islam itu ada 5. Hikmah ini terlepas ada atau tidak dalil konkretnya, yang jelasnya kalau kita kaitkan dengan ayat-ayat mungkin ada, tapi saya tidak bisa memastikan inilah dalilnya gitu. Pokoknya yang jelas pasti ada. Kan gitu kan. Kalau dulu, kalau kita ingat apa kata Rasul itu kan, dulu Rasul itu pada masa zaman jahiliyah itu kan melarang ziarah kubur. Tapi setelah fase jahiliyah itu mulai mengurang, Rasul bilang falan fajuruha, masyarakat ini boleh kalian berziarah. Ada mungkin hikmah-hikmah yang dulu belum bisa dicerna oleh masyarakat, sekarang sudah bisa, maka itu dibolehkan. Ya, jadi untuk hikmah puasa ini, namanya hikmah kan dibalik suatu peristiwa yang terjadi, dan itu bisa kita rasakan masing-masing. Tergantung kita lah sebenarnya menilainya. Kira-kira kenapa kok saya saat ini puasa ini memberikan saya kejujuran? Apakah ini ada kaitannya dengan ayat-ayat Tuhan? Saya tidak bisa memastikan ini loh ayatnya, tidak bisa. Yang jelas kan hikmah itu secara personal itu pasti ada pada diri masing-masing. Jadi tidak bisa saya katakan ini ayatnya, ini ininya gitu. Namanya kita bicara hikmah itu kan. Yes, betul banget. Yang jelas pasti ada dalilnya. Nah, yang terakhir nih Pak nih, ada dari Malintang nih, ada Nikmah. Katanya puasa bisa menjaga diri dari perbuatan tercela. Tapi Pak, kok banyak sekali peristiwa-peristiwa atau kejadian-kejadian tercela yang terjadi di bulan puasa ini? Mungkin memang banyak ya kita dengar kejadian-kejadian yang memang di luar nalar ya. Tapi gitulah kenapa katanya. Ya baik. Sebenarnya kalau untuk di Mandailing ini tingkat itu masih sedikit ya. Berbeda dengan di Medan, di kota besar. Di Medan itu sampai yang merenggut jiwa. Kalau di sini kan kita masih bisa dibilang istilah asmara subuh itu kan masih ini kan, masih belum begitu ini gitu, belum begitu. Gak begitu dilakukan orang. Kan? Kalau di kota-kota besar, pasti rame. Memang betul. Iya betul. Dan sikap anak itu kan begitu, kok sudah jumpa apapun momennya pasti bertengkar. Iya betul. Gak usah kan puasa, pas hari raya aja pun salam-salaman bertengkar. Jadi sebenarnya yang dikunci itu kan sifat-sifat kesetanan itu kan masih ada. Sifat-sifat kesetanan itu kan masih ada di diri masing-masing. Jadi ketika ada seseorang yang tidak bisa mengontrol sifat-sifat itu, maka hal-hal yang bisa dikatakan seperti setan itu ya bakal muncul. Apalagi dia nggak melaksanakan puasa. Apalagi dengan puasa kan gitu kan. Sedangkan puasa aja dia bisa tergoda, apalagi nggak puasa. Jadi agak sulit kita mengatakan, tak bisa dibilang kenapanya kan. Katanya setan sudah dibelenggu, tapi kok masih muncul? Ya lu kan bagian setan juga kan, kita kan ada juga unsur kesetanan kan. Jadi jangan salahkan setannya kan gitu.
Iya betul. Jadi begitu ya. Iya. Jadi tergantung dirinya masing-masing. Kalau memang di dirinya aja belum bisa menghambat gitu ya dari perbuatan tercela, gimana nih sama orang lain juga gitu ya. Tergantung dirinya masing-masing gitu. Mungkin saja dia tidak melaksanakan puasa, makanya dia tidak bisa mengontrol ya. Makanya puasa dong, bisa biar terkontrol gitu sikap-sikap tercelanya. Iya, gitu kalau ya. kita ingat kata Rasul kan begini kan, asyamu junnatun fa idza kana ahadukum sha'iman fala yarfus wala yajhal. Wa in imru'un qatalahu aw syatamahu falyaqul inni sha'im. Kan sering-sering disebutkan kan inni sha'im. Ketika ada yang mengajak berantem, ketika ada yang mencerca, katakan inni sha'im, inni sha'im. 2 kali itu disebutkan dalam hadis itu. Katakan saya sedang berpuasa, saya sedang berpuasa. Kalau mau nanti habis setelah berbuka. Gitu katanya kan. Langsung dikatakan. Baik sahabat SOTFM dan Pak, ini udah 53 menit lepas dari pukul 10 nih ya. Kita sudah berada di penghujung waktu kita di acara ini ya. Kayaknya langsung saja ke kesimpulannya Pak, boleh? Iya. Baik, terima kasih atas kesempatan yang berbahagia ini, yang penuh hikmah ini. Hikmah puasa itu bisa kita ambil dari apa saja yang terjadi di diri kita. Kalau misalnya puasa itu, saat puasa saat ini kita jujur, maka kejujuran itulah hikmah puasa kita. Kalau pada puasa tahun ini kita suka berbagi, maka suka berbagi itulah hikmah kita pada bulan puasa ini. Jadi banyak sekali hikmah yang tentunya kita dapatkan sejak misalnya sudah 20 hari sampai saat ini puasa itu pasti banyak sekali hikmah yang kita dapatkan. Maka saya sampaikan pada saat ini, carilah hikmah sebanyak-banyaknya, karena hikmah itu tidak terbatas kepada hal-hal tertentu sebagaimana yang telah disampaikan oleh para ulama kita dulu. Carilah hikmah masing-masing daripada pribadi kita tentang puasa Ramadan tahun ini, dan mudah-mudahan harapan kita ya tahun depan kalau kita diberikan lagi kesempatan untuk berpuasa, ambil hikmah itu sebanyak mungkin dibandingkan tahun ini. Karena kan orang yang baik itu adalah, seorang muslim yang baik itu adalah tahun ini lebih baik daripada tahun kemarin, dan tahun kemarin harus lebih baik daripada tahun berikutnya. Ya. Terima kasih Pak. Terima kasih sudah hadir di sini, sahabat SOTFM. Puasa itu tidak hanya sekedar menjalankan kewajiban sebagai umat Muslim saja ya, umat Muslim yang bertakwa tentunya. Menjalankan ibadah di bulan Ramadan mengandung sejumlah manfaat yang dapat memberikan kebaikan untuk diri kita sendiri. Nah, maka ambillah hikmah tersebut, sahabat SOTFM. Terima kasih sudah mendengarkan kami selama 1 jam di sini mengobrol bersama sahabat SOTFM semuanya, dan terus saksikan, terus mendengarkan acara ini di jam 10 sampai jam 11 tentunya di setiap hari selama bulan Ramadan, di hari Senin sampai dengan hari Jumat. Terima kasih Pak, sehat selalu. Terima kasih, sama-sama. Sahabat SOTFM, selepas ini masih bersama Feby. Selamat siang, Feby pasti selalu di hati. FM, Ramadan berkah, berbagi kebahagiaan. Star FM.